Gadis kecil itu ketakutan saat mengetahui kalau ibunya sering membawa pria asing ke rumah. Dan setelah itu selalu terdengar suara aneh dari dalam kamar. Yang lebih aneh lagi, pria-pria itu tidak pernah keluar lagi. Besok paginya, ibunya keluar dari kamar dengan tubuh lemas, pakaiannya berantakan, dan membawa sebutir mutiara yang sangat mahal. Paman kemudian mengambil mutiara itu, dan menjualnya dengan harga tinggi. Malam itu, gadis kecil kembali mendengar suara aneh. Tapi kali ini, banyak orang berkumpul di luar kamar. Mereka berbisik-bisik, menunggu ibunya melahirkan mutiara baru. Gadis kecil yang polos bertanya, bagaimana cara mutiara dilahirkan? Seorang pria tersenyum misterius, dan bilang nanti kalau sudah besar dia akan mengerti sendiri. Saat itu, pamannya keluar dari kamar, membawa mutiara besar di tangannya. Kerumunan langsung heboh. Semua orang mulai menawar. Tak ada yang mau ketinggalan harta langka itu. Ibunya keluar dari kamar dalam keadaan lemah, dengan pakaian setengah terbuka, dan tatapan kosong. Gadis itu bertanya ke pamannya dengan cemas, apakah ibu kesakitan? Apakah melahirkan mutiara itu menyakitkan? Paman menatap ibunya, lalu bilang ke gadis itu supaya tidak khawatir. Nanti kalau sudah besar pasti akan paham. Dia juga bilang, karena tidak punya anak, semua warisan akan diberikan padanya. Bahkan kamar mutiara juga akan jadi miliknya. Wajah ibunya langsung berubah. Begitu pamannya pergi, gadis kecil memegang tangan ibunya, dan berkata, aku juga ingin jadi wanita mutiara seperti ibu. Aku ingin melahirkan banyak sekali mutiara. Tak disangka ibunya langsung marah. Dengan tegas memerintahkannya untuk bersumpah tidak akan pernah masuk ke kamar mutiara. Gadis kecil menuruti. Tapi rasa penasarannya soal rahasia mutiara makin besar. Waktu berlalu. 10 tahun kemudian dia kembali ke rumah setelah lulus kuliah. Dia memberikan ijazahnya ke ibunya. Tapi wajah ibunya langsung pucat. Ternyata, dia diam-diam mengganti jurusan. Dari desain ke perikanan. Agar bisa bantu ibunya mengurus bisnis mutiara. Sekarang setelah lulus, dia menyatakan ingin mengambil alih usaha. Tapi ibunya langsung menolak. Dia mau bicara. Tapi suara paman terdengar dari luar. Katanya malam ini, harus bersiap melahirkan mutiara lagi. Wajah ibunya langsung murung. Dia menatap putrinya sekali lagi, lalu berjalan pergi dengan sedih. Gadis itu menatap punggung ibunya dengan penuh tanda tanya. Dia tidak mengerti, kenapa setelah belajar 4 tahun perikanan, dia tetap tidak boleh ikut urusan budidaya mutiara. Dia pun memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, dia diam-diam mendekati pintu kamar mutiara. Dia ingin melihat sendiri, bagaimana sebenarnya proses lahirnya mutiara. Saat hendak membuka pintu, dia mendengar suara ibunya dan pamannya dari dalam. Dia langsung bersembunyi, dan melihat pamannya membawa pria asing masuk. Pria itu masuk bersama ibunya. Paman lalu menutup pintu dan pergi. Gadis itu mengintip dari jendela, melihat ibunya sedang perlahan melepas bajunya. Dia membelalakan mata. Saat hendak melihat lebih jelas, dia tak sengaja menyentuh kaca. Suara kecil itu langsung membuat ibunya curiga. Ibunya menoleh ke arah jendela.